Welcome to TWDS, Tea with Dewi and Saira. Aku Dewi Rezer. Dan aku Saira Nisar. Dan di episode kali ini seru banget ya Beb, karena kita kedatangan seorang casting director yang hits dari MD Entertainment. Siapa lagi kalau bukan Sanjay. Hai. Mana Sanjay ceritanya bisa jadi casting director? Itu lucu banget sih. Sangat lucu karena aku gak punya background sama sekali dunia entertain. Aku bekerja di tekstil. As you know. Gak usah di-spill. Dari tekstil ke dunia entertainment jadi casting director. Aku kuliah, setelah kuliah tuh aku masuk asuransi dulu. Oh, kuliah ambil major apa? Finance. Aku masuk asuransi dulu. 5 tahun aku di asuransi. Terus bukan gak happy, maksudnya ya it's not my line of business. Maybe I don't feel. And then pas aku harus bantuin bokap di tekstil, so I moved with him 2 tahun lebih. Then I got a call dari the bosses lah, pasti Pak Manoj dari istrinya telepon. Mereka cuma ngomong itu waktu kan mereka baru mau merintis MD Entertainment, definitely itu baru banget. Mereka bilang kita mau bikin company bla bla bla, would you be part of us? Kan aku bingung ya, aku bilang would love to, tapi gue gak ada background sama sekali, dan gue juga di tekstil segala macam, so kita ketemu dulu, ketemu segala macam, ngobrol bla bla bla, tawarannya menarik, dan aku pikir langsung diminta jadi casting director, casting manager gitu kan. Aku sempat yang I don't think so I can do it. Really? Karena aku merasa I watch sinetron during that time, tapi kan bukan yang everyday aku nonton gitu kan. Jadi ya kalau ngomongin itu waktu kan lagi tinggi-tingginya kan ya Paramitha Rusady lah zaman itu ya, Tamara Bleszynsky ya. I know when you mention about these people, I know. Tapi yang lainnya setelah itu the young generation dia kan aku nggak tahu gitu kan, bener-bener aku bukan tipe yang 24 jam nonton TV kan gitu kan. So I thought, are you sure gitu kan taruh di casting manager, maksud aku agak nggak pede, jujur nggak pede, nggak yakin, dan so many things in my head lah. So ketemu bolak-balik, ketemu, dan I thought like, kayaknya I don't think so sih I can do it. Tapi mereka ya appreciate ya, karena mereka segitu confident dan segitu yakin aku bisa. Dan aku sempat ngomong yang, oke, aku mau di departemen yang lain deh, jangan di casting. Coba yang lain. Mereka juga like, we all have open, karena semuanya belum ada, it's a new company kan, gitu-gitu. Aku pikir ya udah, aku terus then di rumah aku ngobrol with my parents segala macam. Terus my mom juga bilang, kalau kamu tertarik, coba, nothing to lose. You can do it, you can just quit. Maksudnya kamu masih bisa explore, you're still young gitu kan. Aku pikir ya, oke deh, why not, kita coba. Untungnya karena it's a new company, jadi we are growing together. Jadi aku juga banyak belajar ya pasti dari Pak Manoj yang udah punya pengalaman sebelumnya di company sebelumnya gitu kan. Jadi benar-benar aku masuk, kita kan belum ada apa-apa. We still doing recruitment of the team kan gitu kan. Jadi aku udah harus pikir otak nih mesti gimana. Aku beli semua majalah, zaman dulu masih banyak majalah ya. Masih banyak online, ya. Masih banyak yang di print ya. Kan, semuanya print, so aku udah make sure pokoknya aku beli semua majalah. Aku minta TV. Dari siang TV is on. Gue lihat semua FTV, sinetron, oh ini siapa, ini siapa kan. Iya. Orang-orang ini siapa, oke ini bagus untuk ini, Iya. bagus untuk Nggak tahu ya, maksud bener-bener nggak tahu gitu kan. Pokoknya majalah semua buka, ada gosip apa, who is on top, who is down, basically everything I learned. From Paris. Kebetulan timingnya ada, karena kita belum start production. Jadi aku masih bisa belajar dengan cari challenge gimana pun caranya. Tapi nggak cukup di situ, karena habis itu aku pikir oke, menghubungi orang-orang ini bagaimana. Oh sampai segitu ya, sampai benar-benar dari no ya. Iya kan, I don't know the link. Iya. juga. Ya, aku benar-benar baru. Oke, kalau ngomongin nama-nama besar, dia bantu sekali ya. Dia kasih kontaknya, kayak misalnya aku mau ketemu Tamara, dia dulu yang telepon, dia dulu yang kontak, dia ajak ketemu, aku diajak, dan aku baru minta teleponnya. Ketemu Desi, everything the big names dia duluan, so it helps a lot. Habis itu aku yang harus maintain kan. Tapi yang the new generation itu waktu, dan yang baru-baru segala macam aku nyarinya kemana, I don't know. Dan aku juga harus bikin tim. Dan zaman dulu belum ada Instagram saja. Kalau sekarang tinggalnya profile. Biasanya atau kontak udah ada semua kan gitu. Manajernya Iya. siapa? Ada semua. Oh ini nanya ke siapa? Pasti pakai portfolio gitu. sistemnya dulu ya. Terus aku harus bikin tim. Nyari tim dari mana? I don't know. These people. Itu benar-benar nightmare sih. Asli buat aku nightmare, tapi ya
puji Tuhan mungkin Tuhan kasih aku jalan di situ kali ya. Jadi emang I don't give up. Aku ingat aku harus cari orang. You remember my team dulu, Ivo namanya, zaman dulu lah. Dia tuh kerja di RCTI di bagian talent. Dia pernah kontak aku tuh untuk ikut casting dan untuk syuting. Gue kan recall semua kan, oh ini orang nih pernah telepon aku untuk casting. Oh berarti dia orang casting nih. Gue telepon lagi kerja di mana. Itu waktu I think masih di sana. Terus aku tarik. Dibajak ya langsung ya. Aku bilang mau kerja sama aku nggak mau. Akhirnya masuk. Oke, kamu cari tim, cari kameramen, cari. Dia lah bantuin aku banget. Tapi balik lagi ya, untungnya aku mungkin punya taste yang nyambung dengan Pak Manoj, nyambung dengan kebutuhan project yang ada ya. Semuanya learn-nya sebelum by doing, learning by Experience aja ya kan. Iya, I think juga. tapi sempat bikin dulu kan, masih bikin bagan kan Beb yang masih pakai board. Nah, Iya. ada foto-fotonya di Ya, kamera. itu pernah aku di reject semua. Your taste is so bad. Kayak gue Oh my God. kayaknya gue nggak bisa deh. Gue masuk ruangan gitu, gue duduk. Gila ini pemain harus cabut ganti semua kan. Kayaknya gue nggak bisa deh, nggak sanggup deh ya. I was almost like, okay, I think I'm gonna give up. Tapi then every time aku mau give up, aku selalu ya balik lagi aku berdoa, aku minta ngobrol sama Tuhan juga gimana gini. No, I gak boleh give up. Masa belum bertempur udah give up? You can't do that. Gitu kan. Akhirnya ya I fight, then I try to understand what he wants, what kepikiran itu. Oke, karakter yang dimau tuh gimana? Look yang dimau tuh gimana? Aku belajar kan, terus ketemu sutradara, ngobrol sama sutradara juga. Oke, kalian tuh maunya gimana? Aku belajar. Ya akhirnya sampai sekarang sudah puji Tuhan mengerti. Dari learning by doing. Ya. Kamu tahu sekarang talent. Iya. Banyaknya. Ini siapa bingung Iya, kan? dan tiba-tiba aku juga ada ini siapa ya? Oh ini ternyata Instagramnya banyak banget followers. Siapa gitu kan ya, baru ya. Oh my God. Tapi I think learning by doing juga dan kayaknya Pak Manoj juga have faith in you deh. Karena dari awal Aku bersyukur banget aku ketemu orang yang maksudnya punya faith on me, dan aku juga work hard on it gitu kan. Bukannya aku cuma duduk diem kan, I really do things gitu kan. Aku gaul sana, gaul sini, I find out, dan ketemu beberapa teman-teman yang akhirnya membantu aku memberikan link lebih gitu kan. Jadinya ya semuanya juga I work hard juga, bukan cuman dapat link, dapat itu aku nggak ngapa-ngapain kan, nggak gitu. iya semuanya kan harus di-maintain. Suka dukanya apa sih menjadi casting director selama 22 tahun ini? Orang soalnya pasti lihatnya enak ya jadi casting director. You're right. Ya kan? Nunjuk semua artis yang Bilangnya cuman enak. Enak Iya. dideketin sama semua artis-artis yang nggak yang berteman, main, sebaik yang nggak sih, ya betul, enak banget gitu. Tapi kan you know, Ya padahal kan mereka nggak tahu kita kerja with no timing ya. Kalau ngomongin dunia entertainment tuh gitu ya. ya kan, maksud apa, zaman dulu kita masih punya sinetron. At the moment I don't make sinetron. Is more, the timing is more organized. Kalau film kan lebih organized. The moment ada skrip, kamu baca, kamu breakdown, kamu discuss with the director, pemainnya mau gimana, kamu casting, kamu presentation, jalan. Kalau zaman sinetron kan nungguin skrip. You know right how difficult it is, karena tayang besok. Nungguin strip ya benar. Skrip sampai jam 2 pagi. Betul. Sampai sekarang kok itu. Ya, dan harus cari pemain for the next morning untuk syuting. Maksudnya orang ngelihatnya enaknya aja. Tapi hal-hal seperti itu kan aku udah fase yang sekarang nggak di situ gitu kan. Tapi zaman dulu kan jam 2 pagi masih di kantor loh. Masih nunggu skrip turun loh. Masih aku harus tahu besok ada pemain tambahan nggak untuk syuting. Jam 2 pagi harus nelpon pemain, nyari pemain buat syuting jam 8 pagi. betul. Itu sering banget terjadi. yang nggak ya. dilihat sama orang-orang. Yes. Jadi orang-orang kalau ngeliat dunia entertainment itu wow, glamorous television, wow, terkenal. Iya. Tapi di belakang itu ya inilah yang ribet jam 2 pagi ribetnya. teleponin orang. Datang ya jam 8 pagi. Dan kalau nggak bangun, terus I have no option but tomorrow morning has to shoot karena buat tayangan besoknya kan. Karena stripping kan. Dengan segala stres, all my team has to stand by. Ini nggak bisa, cari lagi. Belum ada WA say, jam dulu harus telepon ya. Iya bener loh ya. Harus telepon. Iya. Kita telepon. Dulu tuh SMS dan telepon ya. Suka bener deh nih. Jadi emang maksudnya ya thank God sih, maksud kita bisa melewati semua itu dan nggak pernah give up ya gitu loh. Sekarang tinggal sukanya dong. Sukanya apa sukanya? Kalau sukanya udah pasti networking banyak ya kan. Lumayan well known lah gitu kan by people. Ada banyak ya sekarang dengan zaman sekarang dengan Instagram ini
banyak privilege yang mungkin artis dapat lebih banyak definitely, tapi dari kita juga ada tambahan privilege juga gitu kan. Kalau buat aku sih networking is very important ya. Karena dan memaintain is very important. Jadi emang itu aku punya networking yang puji Tuhan lumayan besar dan I keep taking care of it gitu kan. Jadi emang ya jalanin aja, bersyukur aja. Iya benar. Sekarang networking bisa leads to new beautiful things ya. Either business, either That's true. Key of itu emang bener harus networking banget sih. Sekarang melihat perkembangan film di Indonesia nih ya, sekarang makin berkembang, makin banyak PH-PH baru. Apa sih menurut Sanjay yang paling Sanjay suka deh gitu dari perfilman Indonesia sekarang ini? Kalau aku lihat sih sukanya karena sekarang maju banget ya. Dan Indonesia pelan-pelan sudah bisa menjadi tuan rumah untuk film kita ya. Jadi kan sekarang more people bisa ya, kamu lihat KKN bisa 10 juta, kemarin juga agak lain 9 juta. Maksudnya the audience is there. Tinggal bagaimana kita membuat suatu produk yang bagus, produk yang bisa dinikmatin dengan keluarga dan semua orang, dan bisa menjadi film box office, itu kan udah kita bisa ke situ. Yang relate, betul, yang real, yang relate gitu kan. Jadi buat aku sangat maju pastinya, dan kesempatan bekerja untuk semua orang makin banyak, untuk artis, untuk people yang di belakang layar juga, untuk kru, untuk semua departemen kan, karena bikin satu film itu kan melibatkan banyak orang kan. When you have a lot of movies, a lot of production, there are so many people behind that who involved and then mendapat pekerjaan. Jadi buat Makin banyak orang-orang kreatif keluar nggak sih sekarang? New directors. kreatif kan, karena pengen create something different, buat aku itu suatu hal yang sangat positif dan bisa terus maju mudah-mudahan dan berkembang sehingga perfilman Indonesia bisa terus jaya terus gitu loh, karena we need this gitu kan. Kalau boleh tanya, siapakah your favorite actor? Indonesian favorite actors, tapi professionally ya, bukan karena he's my friend, she's my friend. I don't use that. Ingat ya, work adalah work. Word, definitely. Tapi logik kan, manusiawi, sometimes kita mau membantu teman dekat boleh. Tapi kalau tidak sesuai dengan karakter itu pun tidak terjadi gitu loh. Jadi emang Maksain ya, bisa itu yang orang nggak ngerti ya. Kadang-kadang dipikir that you have favorite, terus bisa dipaksain, sebenarnya nggak bisa kalau karakternya nggak masuk sama itu. nggak tahu, aku merasa punya beban yang sangat berat kalau seperti itu karena my name is there. Kalau sampai ada miscast atau ada orang ngomongin, kok kayaknya salah banget ya, jelek banget, kayak ya jelas lah karena temennya. Which is for me is like backward ke aku karena kan ya nama aku ada di situ loh, kenceng gitu loh. So I have to be very careful. Dan untungnya kalau film kan dimana director plays a very important role in choosing the cast. Director ada dan ada producer. Layernya kan aku baca dulu, aku ngobrol sama director, maunya bagaimana, what's your ideas of the cast, kira-kira gambarannya siapa, referensinya siapa, dari situ aku baru ngerjain, kita casting, whatever we have to call, dan dari situ shortlisted, director lihat lagi, kita meeting bareng, misalnya si director pilih A, aku pilih B, kita bisa berargumentasi yang positif, why you pilih A, why you pilih B, then we discuss, then we come into one conclusion, dari situ baru ke producer. Jadi emang buat aku itu fair banget gitu loh. Everything is under discussion, bukan my favorite. Favoritism gitu Iya, ya. ada. It's not my favoritism, it's not the director favoritism, it's not the producer. Semuanya for the sake of this movie works, for the sake of the best character that suit the movie. Jadi emang nggak segampang itu sebetulnya kalau ngomongin prosedur gitu kan. Biar menjawab pertanyaan-pertanyaan ya orang-orang yang mungkin berpikirnya ada favorite-nya yang kayak karena teman. Nah, itu tidak segampang itu, Ferguson. Kalau produser yang milih dia punya hak ya, dia punya duit loh. Iya kan? Betul. Tapi kalau sesuai karakter ya belum tentu kan. Jadi emang harus di. Jadi siapa? Very difficult question to answer. Boleh dua orang boleh. Karena kalau di Indonesia sekarang kan udah banyak sekali aktor. Paying attention, we really want to know. Come on, real that thing, Enggak, for me, ya it's very difficult to say karena everybody is working with me. Bagus, we agree on that. But still, Semua orang punya kelebihan masing-masing. kayak Maksudnya, ya we all know one of them is Reza Rahadian. He's a good actor. Ya, he can do everything. He can play any versatile things gitu kan. Ya, maksudnya kita juga melihat Habibie Ainun, he was like, wow,
gitu kan. He looks like exactly like Pak Habibie gitu kan. Ya, he is one of. Vino was good in last of his movie. Oke, ya. Number 7. Ya itu. Ya. Aku kalau the right cast meet the right subject and it's match, it becomes something. Menurut aku siapa yang terbaik, everybody is good on the kelebihan masing-masing itu kan. Kamu belum lihat film aku yang baru Laura, maybe udah teasernya. Aku lihat teasernya. Amanda Rose. Amazing. Really? She really looks like Laura. Kita semua tuh yang wow. Aku aja merasa kayak dia kemasukan Lauranya. Iya, jadi buat aku like it was like meant to be. Jadinya kayak blend aja gitu loh. Soalnya aku lihat, aku sempat ngikutin Laura dulu kan si dia hidup kan. Terus dia tuh kan yang ceria, yang bener-bener kayak semangatnya tuh orang sampai amazed. Sementara Amanda Rose kan yang agak-agak kalem. Terus when you say tadi, wow dia Laura banget itu gimana? Jujur aku belum nonton filmnya secara full. I just watch like 35 minutes of it. But I was like, karena itu aku ingat banget. Aku pengen nonton banget sih itu. Di Desember, kita mau syuting di Desember atau Januari. Pokoknya dari pertengahan tahun lalu, Pak Wali udah bilang kita butuh buat Laura. So I said the picture of the Laura yang asli. Terus nggak tahu Amanda Rolles aja di otak gue. Udah, aku mikirnya gitu aja. Aku bilang enggak, ini kayak Amanda Rolles nih, bisa nih. I talk to Amanda, aku panggil segala macam. Dan dia yang I know her kak, she's a friend, but she knows her. Oh, okay. That makes her easier juga. Tahu Ini karakternya. agak yang worried gitu kan, bisa nggak gitu. Aku bilang, pokoknya nanti ada reading segala macam gini-gini. Tapi kemarin lihat trailernya tuh kita sempat di awal tuh ada fotonya the real Laura dan Amanda. Iya banget. And that scene yang di cover itu kayak ada juga kan dia lagi pelukan sama kakaknya kan, like Tapi udah premier belum? belum. Oh, berarti kita diundang berarti. Kita pasti diundang, kita ada. ya. Aku akan undang satu premier coming soon. Ipar adalah maut. Kalian nggak tahu? Tahu nggak tuh? Mau dong tahu. Ini drama itu. Kalau itu yang sempat rame dan viral. I know the writer. The writer is very good. Aku mau banget. Aku mau banget. Kita harus datangnya ya. Jadi emang maksud aku sometimes kalau emang as a character and as the subject yang ditawarkan blend, mereka akan menjadi something kok. Itu kayak udah ada magnetnya tau. Sometimes you believe or no, the role, a script already choose the cast. Iya, kayak jodoh aja gitu. I would feel that way. Iya, betul. Script tuh sometimes kita baca udah kayak Dia gitu. Iya, Udah gitu ya. karena aku pernah gitu kan memaksa seseorang karena ini nggak bisa. Ya udah sih ini deh gitu. Ya udah ini deh kita coba gitu kan. Kita casting, udah reading, Udah jauh itu. udah tes reading udah like more than a week, udah tes cam, then suddenly my first choice suddenly available. And one not available. Then like kita nonton segala macam, ngobrol the whole team gitu kan, termasuk ada Pamar, ada Hanung, ada director segala macam, semua ada. I think kita harus, dia bisa, kita coba dia deh. Dan pas jadi, ya emang udah harus dia sih. Jadi emang balik lagi nih, si script itu udah memilih gitu loh. Same happened to Habibie Ainun. It was not Reza in the beginning. It was someone else. Udah reading, udah semua. Suddenly he comes in, he do the test cam, he do the test look, and then he was new that time kan, belum sebesar itu kan. Kemudian langsung kita bilang, no, it's this way. When it's meant to be, it's meant to be. You gak bisa paksa. Itu I believe karena I've experienced that so many times. When you force it, it doesn't work. Iya, nggak nyambung aja karakternya ya. Jadi dia selalu ngasih, kalau nanya who is the best one, it's a bit difficult to mention, but these few actors lah emang bagus ya. Marsha Timothy is a brilliant actor. Ray Hanun is a brilliant actor too. Ya kan, maksudnya they are very real and they are very passionate. Mereka sangat fokus, mereka sangat serius. Jadi emang bersyukur sih Indonesia sekarang maksudnya banyak dan mereka semua sangat eagerly berusaha dan belajar juga pastinya untuk menjadi baik dan yang terbaik gitu ya. Luna juga is improving a lot, she's good, Susana she was amazing. Maksudnya itu padahal dengan full make up dan segala macam dan setengah mati, your mood and everything itu kan you have to build everything on you. Tapi she did amazing job gitu. Jadi emang ya itu jodoh ya antara skrip dan pemain.
jadinya something. Ini kalau ada orang nih yang sekarang lagi nonton terus mikir kayak I wanna be an actor or an actress gitu ya out there. What are the tips that you will give gitu to them? Yang pasti disiplin dulu ya, karena anak-anak sekarang suka pada nggak disiplin ya. Karena buat aku satu key itu. Kalau kamu disiplin, kamu dedikasinya tinggi to the things. Sebetulnya bukan cuma di aktor kan, in every part of the job, when you are giving your 100% of your heart, you will do it the best. Iya kan, ini juga mungkin kalau di aktor kan lebih karena you deal with so many people. Betul. You don't work by yourself or Yeah. alone. Yeah. You work with a lot Ya of betul, people. like a big star, I'm a big star, you can't work That is- yourself. that Yeah. is sad. You need team. You cannot shoot yourself and edit. Ya makanya gitu loh. Jadi buat aku untuk anak-anak yang baru mungkin yang pasti ya mereka harus tetap belajar ya, karena kan sekarang aku lihat karena mungkin social media is very big, mereka hanya pengen ngetop, bukan pengen ada di situ atau bukan pengen menjadi aktornya, mungkin pengen ngetop aja supaya dapat endorsement ya saya. Gitu kan? Kan? I've experienced with someone. He is good looking. I find him somewhere lah. Pokoknya I feel like, oh he's good looking, good body, kayaknya oke nih. Aku ambil, aku bilang kamu harus belajar ya, kamu harus gini ya, kamu harus gini. Everything he's trying to do, ya. But the time it works, I didn't see his passion. He only wants to be there because he's good looking. He has a good body to show people, so he can get money outside the yang tadi gitu. Jadi buat aku nggak bisa. You can be someone kalau kamu maunya setengah-setengah gitu loh. Karena oke, kelebihan zaman sekarang kalian kan ada endorsement. Zaman dulu kan mereka, kenapa aku selalu bilang zaman dulu orang-orang dedikasinya tinggi sekali, karena their money, their bread and butter is only acting. There is nothing outside this link kecuali iklan ya. Tapi kan iklan nggak semua orang punya kesempatan dapat. Iya, itu pun kalau if you're very famous then you get the iklan. Kalau sekarang kan Nggak. iya. Kalau sekarang kan any single person can get easy endorsement. Iya. You don't have to do anything, you just be home and then you get money. Iya, you can even promote yourself. Social media sekarang like Udah, you can iya. I can do something yang gila mau viral, do something crazy. Iya. Oh, you feel all the Exactly. Jadi mentally aku lihat mungkin yang sekarang itu kurang appreciate dengan what you have and what you get and how you do it. Kalau zaman dulu kan mereka tahu, mereka struggle loh dari figuran. Mungkin dari peran-peran kecil, naik. Akhirnya menjadi someone big. You have to value this. And there were bisa juga ya akhirnya ya because of that process karena kerja keras. Iya, Kalau sekarang kan you see anybody good looking out there gara-gara in the viral mall. akhirnya Oh, sekarang kamu tahu lah, kita di Instagram followers 1 juta nih, siapa nih? Siapa ini? I don't know. Panggil. coba kita masukin deh ke sini siapa tahu ya. Maksudnya privilege, ya itu kebetulan dunianya sekarang seperti itu. Iya, seperti itu. Iya. Nggak ada yang salah, tapi emang jadinya privilege buat mereka. Tapi untuk mereka passionate to do it dengan pakai hati besar, I think sebagian people don't do that. Some people ya mungkin merasa ya I need this because of I want to be there, I want to be a good actor. Ada, ya passionate. Tapi sebagai orang ya enggak, ya you know lah, I don't have to mention. Jadi sebenarnya quality apa sih yang harus dimilikin oleh seorang aktor supaya bertahan lama di dunia perfilman, Kalau di menurut dunia aku tetap entertainment? harus belajar karena sekarang kan banyak banget sekolah acting yang bagus-bagus kan. Ada so many these people making a acting school, ya you know lah. Ya kan ada, I don't have to mention, you have a lot of, you know, itu kan buat aku menggali acting mereka untuk lebih bagus dan lebih bagus. Jadi aku rasa keep on learning ya, nggak boleh stop ya. Karena ya nggak usah mereka, kita kan juga tetap belajar terus ya. Untuk menjadi lebih baik. Karena ya nggak bisa stuck di situ juga gitu loh. Karena kamu stuck di situ ada yang baru nih. Ada yang baru lagi nih. Who is next? Dan industrinya kan sekarang cepat banget. Cepet banget ya. Betul. Jadi kayaknya you still don't know who is this one. Udah ada lagi yang ini nih. Ini belum jadi, udah ada lagi yang ini nih. Jadi kalau kamu tidak bisa memaintain, ya kalau mungkin cewek kan balik lagi, you have to maintain your look, physical look, semua. Ya nggak bisa bohong, you're on TV, you're on movie, you have to look good. Simple gitu kan. At least rawat kulit udah pasti, rambut segala macam. Beside acting skillnya juga terus digali. Sama cowok juga sebenarnya sama. At least jangan maintain your body gitu kan. You lihat di India sekarang kan, you know kan,
how they work hard to maintain their body. Di sini mungkin belum nyampe ke sana, yang mereka olahraganya gila-gilaan di sana kan. Untuk satu project mereka harus badannya seperti ini. Jadi mereka punya dedikasi waktu, misalnya harus begini, harus begini. Itu kan suatu hal yang nggak mudah. You have to be your self care ya. Makan dijaga segala macam, badan harus six pack, ini harus begini-begini. Itu kan competitionnya di sana kan ya, karena mereka udah dunia ya, we have to. Tapi kan one day we have to go there kan. Of course, yeah. I think we're getting there. We're getting there, that's why We're getting there, yes, we're getting there. Lagi lumayan maju banget, Yes, tapi yes. kalau ngomongin Amerika, Korea, lihat Korea itu lagi nice banget. huge. Gila. Dan mereka juga gila kan, the way they have to maintain themselves gitu kan. Dan kerja kerasnya luar biasa. Jadi emang bukan cuma duduk manis lu terima dan lu happy. Kerja kerasnya luar biasa sih ya kalau itu ya. Karena sekarang kan modal cantik dan modal ganteng doang, kayak mereka udah merasa I'm good looking. Time, jangan telat yang hal kecil kayak gitu kan. Ya nggak sih, simple things yang appreciating other people. Karena kita kan juga sekarang kan mulut sering denger ya, sama PH kita juga komunikasi kalau aduh si ini ribet, gak pernah on time, si ini begini. Kita juga udah males ya, jadi kita yang oke, next. Itu dia tadi yang when you talk about other PH gitu kan. Orang pikir ya kadang-kadang bahwa the PH-PH yang sebelah-sebelah ini adalah mereka kayak musuh-musuhan lah, they don't talk. Padahal gue tahu banget one of your friends juga emang casting director juga di PH lain. That doesn't really happen kan. You guys are We all all friends. yeah, you guys are Sometimes friends, we right? ask them, siapa ya yang available? Siapa ya kira-kira si ini gitu loh. Iya. Ini aja. Maksudnya sometimes kita juga kan, ya balik lagi, aku juga masih belajar sampai tahap hari ini karena nggak semua pemain gue tahu, nggak semua who is big out there gue tahu, atau who is famous, who is suddenly viral tuh siapa. Suddenly ini kita kan juga harus tahu ya, with all what's happening nowadays gitu. Ya dengan kita dekat sama sesama profesi gitu kan, kita saling bantu kok. Iya. Karena kayak ya udah kalau orang yang ini bikin film apa kan udah pasti film ini ya kalau goes viral atau apa, you guys support each other karena semuanya buat kebaikan perfilman di Indonesia. Sekarang kan kebetulan kita juga banyak casting freelance di luar sana yang membantu kan. Aku juga I use a lot of freelance casting. Karena aku nggak bisa handle sendiri ya. When I have 10 movies, I can't do everything by myself gitu. Aku cuman coordinate, aku hire freelancer casting, mereka yang kita meeting dulu, mereka mau casting yang gimana, my views gua kasih, mereka yang kerjain, mereka present aja ke aku. Mereka udah present, aku bilang oke, this is no, this is yes, kita baru ke director gitu kan. Jadi buat aku, mereka kan juga cuman tidak bekerja juga cuma satu PH. Mereka bekerja muter. Jadi buat aku ya, it's like working together aja kan sebenarnya ujungnya ya. Iya, jadi nggak ada. Kalian directors kan they meet each other, saingan. Iya, Tapi cuman kan ya gimana itu friend. Iya, Ya, terus saya punya rezekinya masing-masing. berkaitan sehat. Iya, sehat aja. Iya. Sekarang mau apa sih beb hidupnya? Terbet rezeki itu udah diatur sepertinya. Nikahnya buat Saira, buat Dewi, buat Sanjay udah ada ya, nggak You can force it. You can. Iya bener betul banget. sih. I agree with Fight for it, yes we have to. Iya, Iya. Have to work on it. We have to fight for it. Yeah. Tapi when it's meant to be, it's meant to be, benar. Rezeki nggak kemana-mana. Oh, I love your positive vibes saja. Bener. Harus yoga ya kayaknya ya. Di dunia entertainment ini kan secara kita kerja nggak sama orang yang sama terus kan. You work with a lot of people, ntar next project ganti That's lagi, right. next Yeah, project aku ganti lagi. that's one Jadi nggak of the bosan. reason yang aku suka, aku nggak bosan gitu. I mean, Iya. even my team casting kan I keep changing kan. Jadi I get new person with the team, dan dari mereka kan dapat masukan banyak. Misalnya pemain, ya tadi aku bilang nggak semua pemain aku tahu gitu kan. Suddenly mereka bawa ini, mas ada pemain ini bagus banget, ini. Suddenly I see, oh yeah, he's good, she's good ya, siapa ini. Jadi buat aku secara my bank of cash I get more. Terus aku juga bekerja sama lagi dengan orang baru lagi, dengan karakter yang baru. So we keep learning about people. We keep learning, they learn about us, we learn about them, and then project baru lagi, director baru lagi, so it's fresh again, itu kelebihannya. Iya. Buat tidak bosan. Nggak bosen ya berarti ya udah 20 sekian tahun juga ya. Betah ya. Saja you have dreams yang belum kecapai. Is there anything that you feel like, I still, or you're just like, okay, I'm enough. I'm just gonna. Dulu aku juga punya manajemen artis kan. Okay. So yeah, thanks God. Namanya apa? Image management. Image management, guys. Blessed karena aku ada talent yang dari nol, aku jadi Jadi orang ya. Aga Yunanda, Syifa Haju,
all of them is under me. Tapi karena aku senang dari dulu nge-grooming orang dari zero to hero. Kayak for me, it's a challenging process. Changing people's life ya. Like, oh, iya. Mungkin Tuhan ngasih aku kelebihan itu. Betul. Iya kan? Jadi buat aku, ya walaupun nggak semua orang bisa menjadi besar, nggak semua orang bisa jadi gitu kan. Tapi kan when you try dulu, you never know. Iya kan? Jadi buat aku, kalau dream, bingung sih jawabnya ya. Masih banyak sih sebenarnya. Masih banyak. Boleh spill satu kali ya. Spill boleh dong. Ya yang pasti, I still want to give chance to so many people ya. Karena buat aku, kayaknya tadi aku bilang, aku senang aja membuat orang from zero to hero. Then I help them, especially yang mungkin kurang mampu menjadi someone gitu. Karena nggak tahu gue dapetin gitu mulu, Ben. Susah ya. Ya. Begitu jalannya kayaknya. Ya seru banget. Window. Ya. Oke, gitu kan. Ya puji Tuhan, ada jalannya. Iya, kan upahmu besar di surga dong kalau bantu orang, ya kan? Betul. Jalanin aja. Jalan Bisa positive thinking aja. Ya jadi emang banyak things yang aku masih pengen ya for the family juga. Aku masih punya banyak banget hal-hal yang aku harus kerjakan, aku harus lakukan, dan yang penting sehat dulu deh. That's the Bener. most important thing. Iya. Our work itu have a lot of stress, a lot of time consume, a lot of thinking pastinya. Jadi buat aku at the moment yang paling penting kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan, kemampuan, dan jalan terus. Betul. Ngomong-ngomong tidurnya semalam berapa jam biasanya? Jam 2 pagi udah ya? Ada yang begitu. Oh udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. I sleep well sih. Aku tidur ya 7 hours. 7, Oke lah. 8 hours. 7 hours oke. Iya. Sometimes That's a good amount. That's a good. Saturday, Sunday, I don't want to do anything. I just be in my room, be with myself. Yeah. Calm down. Are you a morning person or late nighters? I get up at 7. So it's Morning. You're a morning. Yes, you're a morning person. Yeah. Iya. Iya. now I try to sleep possibly kalau bisa before 12. Iya, benar. That's good. That's it's buat kesehatan juga kan? Karena kan emang cukup ya. Iya. Sama dulu ya. Sudah cukup. Jangan, gak usah di-spill ya deh. Sudah aja gitu kan. Ngapain lagi segitu? Abis ngapain semalam? Masih lanjut ya. Masih lanjut ya pulang-pulang ya. Besok pagi langsung. Sudah on. Good morning. Kuat kan? Iya. Sekarang gak kuat kan? Go for it. Iya, kayak syuting udah ya jam 12 ya, lewat dari jam 12 nggak sanggup banget, kayak I need to sleep. Betul. Kalau enggak the whole day bakalan Cranky kan? cranky, dan your face juga jadi nggak seger di TV. Itu our sleep no amount of makeup can cover that. cover that. Kalau mukanya capek kayak kelihatan gitu, kayak si ini mukanya udah kenapa ya, kayak nggak seger gitu, kayak orang juga kan liatnya nggak enak ya. Karena kita juga ya mungkin ya kan kita juga bisa lebih fresh, lebih bisa berpikir lebih enak gitu kan, lebih packagingnya juga jadi lebih oke gitu kan. Kalau aku rasa sekarang emang ya kita harus bisa memanage our timing lah, that's the best ya kan, karena emang udah nggak bisa kayak dulu gitu. It's the different ball game lah. Aku ada pertanyaan lagi. Kan ada banyak sekali nih PH-PH berdatangan, bermunculan, ya kan? Gimana sebagai para casting director ini bukan menanggapinya ya, kayak melihatnya tuh gimana? Apakah aduh ini saingan, atau aduh ini ya it's good lah karena untuk perfilman Indonesia semakin maju. Untuk your company juga jadi gimana? Kalau for us we are very happy sih, karena kan every company sometimes mempunyai genre sendiri, mempunyai style sendiri, how to make a movie, how to produce thing. Jadi dengan banyak film yang sukses dari berbeda-beda PH ini, aku rasa membantu overall ekosistemnya. Kalau cuma depends on 1 or 2 or 3, I don't know. Sekarang banyak banget baru-baru dan suddenly booming kan, and they create a very good content, very different content, very reality content. Jadi buat aku sih itu bagus banget ya. Bagus banget, jadi emang industrinya melebar dan industri kebuka untuk so many people dan untuk so many aspek gitu kan, nggak stuck gitu loh. Benar. Hal apa yang kalau saja bisa kasih tahu, hal apa yang bisa bikin PH bertahan lama dan have a good quality in producing films, whatever that is? Kita harus tetap update dengan what's going on in the world ya, karena sometimes sekarang
kan tren berbeda terus ya. Kayak sekarang you know lah horor lagi very happening gitu kan. Tapi kan horornya juga kita harus improve, kita harus belajar. Horornya juga bukan horor yang cheesy atau horor yang gimana. You have to learn. Maksudnya kan kelasnya kan udah gitu kan. Kayak serem-serem seremnya juga from like a true event something like that ya. Kayaknya lagi hit. Ya, maksudnya kan makanya kita harus tahu what's going on, what's happening. Kita harus terus belajar dengan keadaan, situasi. Director sekarang kan juga maksudnya kan they're very smart, they're very open-minded, they know what they want to do. Jadi makin kayak naik kelas. Kalau kita nggak bisa ngikutin itu ya kita kalah. Kita harus terus bisa Mengikuti zaman berarti ya, mengikuti zaman maunya apa gitu ya. we have to learn Baru, what people want. Tuh beb. Siapa tahu aku mau buka PH ya. Bisa. Mau kita bantuin atau Amin, ya kan? Tapi lu yang main ya beb ya, langsung ya, biar nggak cut budget beb. Jadi gak bisa. Kalau begitu udah susah tuh. Beda ya langsung ya. Ya udah, oke Sanjay, thank you so much Sarah for your time. Yes, maybe next nanti beberapa episode ke depan kita bisa langsung ajak Pak Manoj langsung. No. Iya, we Never know. Bisa banget, tapi you have to go to my office. Oh no, iya dong. Oh, boleh banget ya Pak Manoj. Saya Pak Manoj. Thank you so much for coming. Thank you ya. so much. Ya, ini pasti bermanfaat lagi ya. untuk pemirsa yang ngeliatin podcast kita. Yes. Oh ternyata casting director tuh seperti ini. Yes. Atau yang misalkan mau jadi actor or actresses, how to start and everything ya. How to start, how to bagaimana untuk bertahan di dunia entertainment tadi kan udah dibilang. Yes. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi dengan saya Dewi Rezer Aku saya Ranisar. di TWDS. Tim And Dewi and saya. Thank you so much.